Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitriandini dari kelas 2B. Saya akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi makro. Langsung saja. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, fokus pada variabel ekonomi global seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perekonomian nasional. 3 masalah pokok. Yang pertama, what? Apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa? Yang kedua, how? Bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, for whom? Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang dibagikan. Masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah stabilisasi, yaitu masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah pertumbuhan, yaitu masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Perekonomian nasional. Yang pertama, pendapatan nasional. Contoh, pada tahun 2020, pendapatan nasional suatu negara mencapai 12 triliun yang dihitung dari total pendapatan yang diperoleh masyarakat dari sektor-sektor ekonomi, utama seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, produk nasional. Contoh, produk nasional dalam perekonomian nasional adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara di dalam negeri atau di luar negeri, yang menjadi bagian dari produk nasional bruto atau produk domestik bruto, seperti hasil pertanian, industri, dan jasa-jasa. Yang ketiga, tingkat kesempatan. Contoh, jika suatu pabrik baru dibangun di suatu daerah, maka akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, baik itu sebagai pekerja pabrik atau sebagai pemasok bahan baku. Yang keempat, tingkat harga. Contoh, inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berkelanjutan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga BBM, komoditas pangan, atau peningkatan permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran. Yang kelima, neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencerminkan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Contoh kasusnya bisa berupa surplus, ekspor lebih besar dari impor, atau defisit, impor lebih besar dari ekspor, yang memengaruhi cadangan devisa dan stabilitas ekonomi. Sektor perekonomian. Yang pertama, sektor keluarga. Yang kedua, sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri. Ini adalah gambaran pasar untuk faktor produksi. 5 pelaku makro. Yang pertama, rumah tangga atau konsumen. Contoh, sebuah keluarga yang menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian, serta menabung atau berinvestasi. Yang kedua, perusahaan atau produsen. Contoh, memproduksi barang dan jasa seperti mempekerjakan tenaga kerja. Mereka mempengaruhi perekonomian dengan tingkat investasi, produksi, dan kebijakan harga. Yang ketiga, pemerintah. Contoh, pemerintah Indonesia yang mengatur anggaran negara, menetapkan pajak, dan memberikan subsidi energi untuk menstabilkan harga barang kebutuhan mereka. Yang keempat, lembaga keuangan.
Contoh, lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal berperan dalam mengatur arus dana dalam perekonomian, memberikan pinjaman, dan mendukung investasi. Yang kelima, negara lain. Contoh, membeli barang-barang impor, menjual barang-barang atau ekspor, menyediakan kredit atau pinjaman. 4 jenis pasar. Yang pertama, pasar barang. Contoh, Pasar Barang Tanah Abang di Jakarta sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, di mana pedagang menjual berbagai jenis kain dan pakaian kepada pembeli dari berbagai daerah. Yang kedua, pasar uang. Contoh, Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI yang dibeli oleh bank-bank untuk investasi jangka pendek atau transaksi jual beli valuta asing atau yang disebut forex antara Bank Mandiri dan BCA di pasar uang antar bank. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Contoh, Job Fair di Jakarta Convention Center di mana perusahaan seperti PT Telkom Indonesia dan PT Astra Internasional membuka lowongan pekerjaan dan merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, pasar luar negeri. Yang pertama, neraca perdagangan ekspor dan impor. Yang kedua, dasar penukaran luar negeri. Harga rata-rata ekspor dibagi harga rata-rata impor. Yang ketiga, cadangan devisa. Contoh, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke India dan Tiongkok, atau perusahaan seperti Garuda Indonesia yang menyediakan layanan penerbangan internasional ke berbagai negara. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, memiliki 9 lapangan usaha, yaitu yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Yang kedua, pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal dan tetap domestik bruto. Yang keempat, perubahan inventory. Yang kelima, ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor yang dikurangi impor. Jenis-jenis pendekatan pengeluaran. Yang pertama, sektor rumah tangga. Consumption expenditure atau yang dilambangkan C. Yang kedua, sektor perusahaan swasta, investment atau yang dilambangkan dengan I. Yang ketiga, sektor pemerintah, government expenditure atau yang dilambangkan dengan G. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri, ekspor neto atau yang dilambangkan X kurang M. Rumusnya, Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Komponen pendapatan nasional. Yang pertama, total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik. Yang kedua, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik.
Yang ketiga, jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu. Yang keempat, pendapatan masyarakat. Yang kelima, beban pajak penjualan. Yang keenam, penghasilan masing-masing warga negara. Manfaat perhitungan pendapatan. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi. Yang keempat, membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, dan daerah. Yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi atau terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil atau inflasi yang rendah dan terkontrol. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi atau optimasi sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata atau keadilan dan mengurangi pemborosan. Yang keenam, neraca pembayaran yang berimbang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.